Rekan kami dari kelompok 6 akan menampilkan video edukasi terkait standar pelayanan kesehatan bayi untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perundangan Kesehatan. Selamat menyaksikan! Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan komprehensif bagi bayi baru lahir dimulai sejak janin dalam kandungan sampai dengan bayi berumur 28 hari di puskesmas dan jaringannya, maka setiap tenaga kesehatan harus memenuhi standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Standar yang dijadikan sebagai acuan antara lain Standar Pelayanan Kebidanan atau SPK, Pedoman Asuhan Persalinan Normal atau APN, dan Pelayanan Neonatal Esensial Dasar. Selanjutnya, tanda-tanda bayi baru lahir dengan sehat. Yang pertama, berat badan bayi 2.500 sampai 4.000 gram. Yang kedua, umur kehamilan 37 sampai 40 minggu. Yang ketiga, bayi segera menangis. Yang keempat, bayi bergerak aktif dan kulit kemerahan. Yang kelima, menghisap ASI dengan baik. Yang terakhir, tidak ada kecacatan bawaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dan juga terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan juga sosial. Dan pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Inisiasi menyusui dini atau IMD. IMD merupakan asuhan yang diperlukan oleh bayi yang baru lahir. Untuk melakukan IMD, diperlukannya proses skin-to-skin contact antara ibu dan bayi. Berikutnya, seorang bayi juga membutuhkan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan fisik terhadap bayi. Ada beberapa jenis pemeriksaan fisik pada bayi, seperti contohnya mengukur panjang tubuh bayi. Umumnya, rata-rata panjang bayi baru lahir yaitu berkisar 45 cm sampai 56 cm. Selanjutnya yang juga terpenting adalah memeriksa berat badan pada bayi. Tujuan dari pemeriksaan ini agar sang ibu dapat memantau kondisi kesehatan bayi, karena berat badan menjadi gambaran umum perkembangan fisik pada bayi, sehingga sang ibu dapat mengetahui apakah bayi mendapatkan cukup ASI ataupun apakah bayi dapat berpotensi mengalami obesitas. Selanjutnya, pemberian layanan kesehatan pada bayi berupa penyuntikan vitamin dan juga imunisasi. Terkhusus untuk bayi yang baru lahir, harus diberi penyuntikan vitamin K1. Tujuannya untuk mencegah pendarahan yang terjadi pada bayi baru lahir akibat defisiensi vitamin K yang dapat dialami oleh sebagian bayi baru lahir. Selain itu, seorang bayi juga wajib mendapatkan pelayanan kesehatan berupa imunisasi. Meninjau dari kapan imunisasi tersebut diberikan, imunisasi untuk bayi dibagi menjadi 2 tahap, yaitu imunisasi bayi baru lahir tahap 1 dan imunisasi bayi tahap 2. Tahapan imunisasi untuk bayi baru lahir tahap 1 itu diberikan pada saat berusia 0-6 bulan. Contohnya, imunisasi hepatitis B, imunisasi polio, imunisasi BCG, dan yang terakhir imunisasi DPT. Sedangkan untuk imunisasi bayi tahap 2, kategori ini adalah jenis-jenis vaksin yang biasa diberikan pada bayi berusia 6-12 bulan. Yang termasuk dalam imunisasi tahapan ini adalah vaksin untuk penyakit-penyakit berikut. Yang pertama adalah PCV atau yang kita kenal dengan pneumococcus. Kedua adalah rotavirus.
dan yang ketiga adalah campak. Semua imunisasi tersebut merupakan pelayanan kesehatan yang wajib didapatkan oleh seorang bayi, sehingga dapat dipastikan bayi memiliki kekebalan tubuh yang baik. Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama dari posyandu adalah untuk mencegah peningkatan angka kematian pada ibu dan bayi pada saat proses kehamilan, persalinan, setelah melahirkan atau nifas melalui pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan puskesmas yang melayani hampir setiap hari, posyandu sendiri setidaknya hanya melayani 1 kali dalam sebulan. Untuk lokasinya sendiri, posyandu sangat bisa dijangkau oleh masyarakat kita, misalnya di lingkungan desa, kelurahan, RT hingga RW. Kemudian untuk cakupan program dalam posyandu sendiri antara lain ada program kesehatan ibu hamil, kesehatan anak, imunisasi, pemantauan status gizi, pencegahan penyakit diare, dan sebagainya. Sama halnya seperti fasilitas kesehatan lainnya, datang ke posyandu tentu saja harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dalam melakukan pendaftaran di meja 1, hal yang harus dilakukan oleh peserta tidaklah sulit. Peserta hanya diwajibkan untuk membawa KTP ataupun kartu keluarga untuk membantu proses pengisian data. Dari KTP ataupun KK yang sudah diberikan, kader akan membantu pengisian formulir terhadap peserta. Di meja kedua adalah pengukuran tinggi dan berat badan bayi. Setelah proses pendaftaran selesai, maka selanjutnya bayi akan dibawa ke meja 2 untuk melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik tersebut dapat berupa penimbangan berat badan, pengukuran untuk lingkar kepala pada bayi, dan juga pengukuran untuk panjang badan bayi. Hasil dari setiap pengukuran yang sudah dilakukan akan dicatat oleh kader dan ditindaklanjuti. Di meja 3 melakukan pencatatan KMS. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan fisik di meja 2, peserta akan diarahkan ke meja 3 untuk melakukan pencatatan kartu KMS, yaitu kartu menuju sehat. KMS adalah kartu untuk memantau tumbuh kembang anak sejak kelahiran sampai usia 5 tahun. Setiap peserta posyandu akan diberikan KMS dan mereka wajib membawanya setiap bulan ketika berkunjung ke posyandu. Adapun fungsi penting KMS, yang pertama sebagai gambaran pertumbuhan fisik. Melalui grafik yang tertera pada KMS, kita bisa memantau pertumbuhan pada bayi. Pemantauan ini bisa dilakukan dengan rutin membawa bayi ke posyandu untuk penimbangan dan pengukuran badan.
Kedua, memastikan kecukupan ASI. Pada usia 0 sampai 6 bulan, bayi hanya mengandalkan ASI sebagai asupan nutrisinya. Pemantauan berat badan bayi dapat dijadikan indikator untuk memastikan apakah bayi cukup menerima ASI ataupun tidak. Ketiga, untuk memantau kesehatan bayi. KMS bisa menjadi media untuk mencatat dan memantau riwayat kesehatan bayi secara lengkap, meliputi pertumbuhan, perkembangan, pelaksanaan imunisasi, pemberian kapsul vitamin, pemberian ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI. Meja 4 untuk penyuluhan gizi bayi. Setelah melakukan pencatatan KMS di meja 3, peserta akan diarahkan untuk ke meja 4 melakukan penyuluhan gizi. Di meja 4, orang tua akan diberikan edukasi atau penyuluhan terkait pemberian gizi seimbang pada pertumbuhan bayinya. Mengetahui pentingnya gizi seimbang pada pertumbuhan bayi, orang tua bisa lebih peduli ketika memberikan makanan untuk anaknya. Diharapkan orang tua lebih memperhatikan setiap asupan gizi yang diberikan kepada anaknya. Sebab semakin baik asupan gizi yang diberikan kepada anak, maka tumbuh kembangnya pun juga semakin lebih optimal. Kader akan membantu orang tua dalam memberikan layanan edukasi serta informasi demi mengoptimalkan tumbuh kembang bayi. Terakhir, meja kelima untuk pelayanan medis. Ketika saat melakukan pemeriksaan di meja kedua ternyata terdapat masalah kesehatan pada bayi, maka di meja kelima akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebab biasanya baik dokter ataupun bidan tenaga kesehatan dari puskesmas akan hadir di posyandu untuk membantu pelayanan kesehatan. Ketika bayi ternyata memiliki masalah kesehatan, maka di meja kelima akan diberikan solusinya. Baik itu dalam pemberian obat ataupun pemberian vitamin, tergantung dengan kondisi ataupun masalah yang dihadapi pada bayi. Jadi, apabila terdapat permasalahan kesehatan pada bayi, orang tua tidak perlu khawatir. Karena di meja kelima, orang tua akan diberikan solusi terhadap masalah kesehatan yang dialami oleh bayi. Menurut WHO tahun 2019, imunisasi atau vaksinasi adalah cara sederhana, aman, dan efektif untuk melindungi seseorang dari berbagai penyakit berbahaya sebelum bersentuhan dengan agen penyebab penyakit. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terserang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi berguna untuk merangsang kekebalan tubuh bayi sehingga dapat melindungi dari beberapa penyakit berbahaya seperti saluran pernafasan akut, polio, kerusakan hati, tetanus, campak, dan beberapa penyakit lainnya. Pada bayi yang belum berusia hingga 1 tahun, wajib diberikan 5 imunisasi dasar yang lengkap, yaitu imunisasi hepatitis B, BCG, polio, DPT, dan imunisasi campak. Selanjutnya, tahap imunisasi. Kementerian Kesehatan mencanangkan wajib imunisasi yang bertahap bagi bayi baru lahir hingga 18 tahun.
Gunanya tentu saja untuk melindungi buah hati pada masa tumbuh kembangnya dari penyakit-penyakit berbahaya. Salah satu mitos yang paling banyak berkembang adalah bahwa imunisasi itu tidak penting dan hanya membuat bayi kesakitan karena demam. Nah, sebagai orang tua yang cerdas, harus tahu bahwa demam ini justru pertanda bagus, hanya bersifat sementara dan sangat menguntungkan si kecil dalam jangka panjang. Imunisasi bayi baru lahir dibagi menjadi 2 tahapan. Imunisasi bayi baru lahir tahap 1. Tahapan imunisasi ini dimulai pada saat anak berusia 0 sampai 6 bulan. Yang termasuk dalam tahapan imunisasi ini antara lain, yang pertama ada imunisasi hepatitis B. Bayi yang baru berusia 24 jam sudah bisa diberikan vaksin hepatitis B. Penyakit satu ini berbahaya karena menyasar fungsi hati dan sehingga saat ini belum ditemukan pengobatan yang paling ampuh. Vaksin hepatitis B terdiri dari 4 dosis. Setelah dosis vaksin pertama, akan dilanjutkan dengan jeda sebulan sehingga si kecil akan disuntik lagi pada bulan kedua, keempat, dan terakhir keenam. Kedua ada imunisasi polio. Saat anak berusia sebulan, saatnya diberikan vaksin polio. Penyakit yang berpotensi menimbulkan kelumpuhan ini bisa diberikan vaksinnya baik melalui mulut atau OPV maupun suntikan atau IPV. Yang ketiga ada imunisasi BCG. Imunisasi BCG berfungsi untuk mencegah penyakit tuberkulosis supaya paru-paru anak tetap terjaga. Vaksin ini bisa diberikan saat anak usia 2-3 bulan. Yang keempat ada imunisasi DPT. DPT merupakan akronim dari difteri, pertusis, dan tetanus. Bisa diberikan pada bayi berusia 2-4 bulan dengan jeda pemberian 1 bulan. Selanjutnya imunisasi bayi baru lahir tahap 2. Kategori ini adalah jenis-jenis vaksin yang biasa diberikan pada anak berusia 6-12 bulan. Yang termasuk dalam imunisasi tahapan ini adalah vaksin untuk penyakit-penyakit berikut. Yang pertama ada PCV. PCV alias pneumococcus adalah gangguan paru-paru taraf sedang berat yang sulit ditanggulangi jika sudah kena. Karenanya, vaksin ini sangat disarankan oleh para ahli medis. Yang kedua ada rotavirus. Virus rota yang menyerang pencernaan ini bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Untuk mencegahnya, berikan dosis vaksin rotavirus begitu anak menginjak usia 6 atau 8 bulan. Biasanya, dosis vaksin ini diberikan 2 kali. Yang ketiga ada campak. Khusus virus yang satu ini biasanya sepaket seperti campak, gondongan, rubella, dan menggunakan vaksin MMR. Diberikan pada usia 9 bulan, ditambah dosis tambahan nanti saat bayi sudah menginjak usia 18 bulan. Dalam melakukan vaksinasi ataupun imunisasi bayi, petugas kesehatan harus melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk kebutuhan klien. Wajibkan bagi tenaga kesehatan untuk mencuci tangan terlebih dahulu demi menjaga kehigienisan. Setiap peralatan untuk vaksinasi ataupun imunisasi sudah disediakan secara rapi dan sistematis. Sebelum melakukan penyuntikan, pastikan bagian yang akan disuntik sudah diolesi dengan kapas yang diberi cairan alkohol. Harus dipastikan juga untuk alat suntik yang diberikan kepada bayi masih terjaga kesterilannya. Lalu, masukkan jarum suntik ke bagian tubuh dan keluarkan cairan vaksin secara perlahan.
Berikut ini adalah manfaat dari pelayanan kesehatan pada bayi. Yang pertama, yaitu memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi. Yang kedua, yaitu mendapatkan saran seputar asupan gizi bayi dan anak sehingga tidak mengalami gizi yang buruk. Yang ketiga, yaitu memastikan bayi dan balita memperoleh imunisasi lengkap yang diwajibkan oleh pemerintah. Yang keempat, yaitu memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Yang kelima, yaitu dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu dan bayi. Yang keenam, apabila terjadi kelainan pada ibu dan bayi, dapat segera dirujuk dan ke puskesmas. Baiklah, sekian video edukasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita terkait standar pelayanan kesehatan bayi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.